Hai teman-teman semuanya, selamat datang di podcast kami, podcast dari kelompok Freedom, yakni ada aku Hana, Safira, Joshua, dan Zara, untuk matkul media budaya dan kaum muda. Kali ini kita akan bahas satu yang seru nih, yaitu konsep gender dan seksualitas dengan review film, biar kalian lebih paham dan juga nggak bosan. Nah, pembahasan mengenai gender dan seksualitas ini tentunya sudah kita banyak dengar dan juga bahas di Indonesia, dengan maraknya para aktivis HAM yang menyuarakan hal tersebut. Namun sebagian masyarakat Indonesia tuh masih banyak yang miskonsepsi antara perbedaan seks, gender, dan juga seksualitas itu sendiri. Nah, langsung aja nih ke pembahasan pertama, yakni seks. Konsep seks sendiri itu merujuk pada hal yang biologis, dan juga sifatnya kodrati. Seks juga menentukan apakah seorang dapat disebut laki-laki, perempuan, karena memiliki jenis kelamin tertentu. Sifatnya juga universal, seseorang perempuan dapat disebut perempuan di negara A, di negara B, ataupun di negara yang lain karena memiliki jenis kelamin yang sama. Nah, berbeda nih dengan gender, yang sering terjadi miskonsepsi. Gender merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh masyarakat, seperti sifat, peran, kedudukan, yang mana ini dihubungkan dengan sifat maskulin dan juga sifat feminim, kepada jenis kelamin tertentu. Misal nih, perempuan sering dianggap sebagai seorang yang suka ngambek, cengeng, ribet, dan juga laki-laki dianggap sebagai orang yang kuat, agresif, gak cengeng. Padahal nih, sifat-sifat tersebut itu bisa dimiliki oleh semua jenis kelamin kan, tidak hanya laki-laki atau perempuan saja, karena memang sifatnya adalah androgini. Nah, lalu apa sih kaitannya dengan seksualitas? Seperti yang kita tahu, gender itu dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang meliputi sikap, perasaan, nilai yang berkaitan dengan perilaku, dan juga orientasi seksual yang bisa kita sebut seksualitas. Meskipun pada dasarnya seksualitas ini tuh merupakan kebutuhan yang sifatnya kodrati, namun tidak bisa dimungkiri dalam implementasinya dipengaruhi oleh sosial budaya yang hidup bersama dengan seseorang. Jadi nih, kita itu udah bisa mengatur atau juga mengontrol orientasi seksual masing-masing orang karena memang pada dasarnya setiap orang itu mempunyai latar belakang sosial yang berbeda, seperti itu. Nah, jenis-jenis orientasi seksual ini juga beragam. Ada lesbian, gay, biseksual, transgender, intersex, dan juga queer. Nah, di sini kita juga bahas peran media yang hadir dalam membidik para masyarakat yang memiliki orientasi seksual tersebut. Salah satunya adalah gay yang akan kita bahas. Dan akan kita bahas lebih lanjut nih dengan review film yang berjudul dengan Pria. Terima kasih Hana udah dijelasin konsep-konsep penting terkait gender dan seksualitas. Nah, lanjut ke filmnya. Jadi, film Pria ini disutradarai oleh Yudo Aditya tahun 2017. Sejauh ini mendapatkan 10 penghargaan dan 23 nominasi internasional. Sebenarnya, apa sih filmnya sampai banyak banget nominasi dan penghargaannya di seluruh dunia? Jadi, film Pria ini mengisahkan seorang pemuda bernama Aris yang memiliki konflik dengan identitas seksualnya. Aris yang dibintangi Chico Kurniawan merupakan pemuda homoseksual atau gay yang harus mengikuti kondisi sosial budaya sekitar Aris, baik itu dalam keluarga maupun di desa yang cenderung konservatif. Keluarga Aris menganggap bahwa menjadi gay merupakan suatu kutukan dan hal yang dapat diubah. Pria sendiri dimulai dengan adegan lamaran Aris dengan gadis desa seberang bersama keluarga masing-masing pihak. Lamaran tersebut telah ditentukan oleh ibu Aris yang dibintangi Karlina Inawati, yang menganggap bahwa menikah merupakan jawaban terbaik bagi segala masalah termasuk Aris menjadi seorang gay. Di tengah-tengah dilema ini, Aris bingung apakah dia benar-benar mencintai gadis yang dijodohi tersebut. Aris kemudian dibuat semakin kritis terkait pilihan hidupnya. Adegan ini membawa Aris berada di kelas bahasa Inggris dengan guru dari luar negeri berparas asing bernama Peter dan dibintangi Jacob McCarthy. Aris terlihat melihat foto yang diberikan oleh Mr. Peter dan membuatnya bergulat dengan pikiran-pikiran untuk melawan keinginan orang tuanya seperti pergi ke luar negeri, dapat berprestasi, dan bahkan mungkin berekspresi dengan penuh menjadi seorang gay di luar negeri sana. Tanpa disadari, Mr. Peter juga merupakan seorang gay. Hal ini terlihat saat Aris memilih untuk pergi ke tempat tinggal Mr. Peter di malam sebelum pernikahannya berlangsung. Keduanya kemudian terlihat berciuman dan adegan ditutup dengan Aris terbangun di keesokan harinya. Film ini kemudian ditutup secara sederhana dengan prosesi pernikahan Aris dan wanita yang dijodohkan keluarganya tersebut. Total durasi film ini kurang lebih 20 menit, jadi memang ini termasuk film pendek. Mungkin untuk hubungan dan relevansi terkait film ini dengan apa yang terjadi di Indonesia dan hubungannya dengan gender dan seksualitas, saya lanjutkan ke teman saya, Syafira. Ya, terima kasih Josh atas penjelasan filmnya. Sekarang kita ke relevansi film terhadap realitas yang ada di Indonesia. Latar film Pria ini memang berada di Indonesia, khususnya pedesaan,
sepertinya di Jawa, yang masih kental dengan budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakatnya. Film ini dimulai dengan adegan seorang anak laki-laki bernama Aris dan ibunya yang akan melamar seorang perempuan yang telah dipilih ibunya. Yang kita tahu nih kayak perjodohan gitu loh. Nah, anak tersebut tampak patuh namun bercampur dengan rasa takut yang dimilikinya terhadap perintah ibunya. Sebenarnya patuh terhadap perintah orang tua itu memang sudah kewajiban sebagai bentuk berbakti anak pada orang tuanya. Namun jika orang tuanya memiliki pola asuh yang otoriter, tidak memberikan kesempatan pada anak untuk berpendapat, terlebih ketika anak tersebut memberikan pendapatnya yang berlawanan dengan nilai yang dianut orang tua tersebut, seringkali dinilai melawan dan tidak menghormati orang tua. Nah, sehingga dalam film ini Aris pun tidak dapat menolak perintah ibunya dalam menikahi perempuan tersebut. Padahal tidak sesuai dengan orientasi seksualnya. Lalu, orientasi seksual yang dimiliki Aris tidak sesuai dengan yang mayoritas masyarakat Indonesia sebagai yang mereka anggap sebagai common sense. Di Indonesia sendiri, mayoritas masyarakatnya hanya mengenal orientasi seksual heterogen, yaitu laki-laki dengan perempuan. Ketika orientasi seksual seseorang homogen, pada film ini Aris sebagai gay, maka dianggap tabu, menyimpang, berbeda, dan bahkan dianggap memiliki kutukan. Sehingga mereka yang memiliki orientasi seksual berbeda dengan yang dianggap tanda kutip normal tidak dapat mengekspresikan dirinya di depan masyarakat maupun orang terdekat mereka sendiri. Nah, orientasi seks yang berbeda ini dinilai sebagai masalah yang harus diselesaikan dalam film ini, yaitu dengan menikahkan Aris dengan seorang perempuan, sehingga dengan harapan orientasi seksualnya kembali ke tanda kutip normal atau heterogen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zara. Oke, jadi aku Zara di sini mau menjelaskan tentang dampak dari film Pria ini serta saran yang bisa diberikan pada masyarakat. Oke, jadi terdapat berbagai stereotip sih yang dikaitkan dengan masyarakat LGBT seperti yang udah kita tahu. Jadi mereka tuh dianggap jauh dari agama, nggak sesuai moral yang berlaku, dan berhak untuk mendapat perlakuan yang tidak pantas. Hal ini bisa dilihat dari komentar yang tertera pada film Pria yang diunggah di YouTube itu. Kayak terdapat banyak dislike serta komentar yang menyatakan bahwa film ini nggak jelas atau sesat karena menceritakan kisah lelaki yang gay. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia nggak terbiasa dengan keberadaan kelompok LGBT, apalagi kalau harus menerima representasi kelompok LGBT di media. Hal ini juga menunjukkan bahwa para anggota kelompok LGBT juga menjadi masyarakat termarginalkan dan juga dianggap berbeda dari masyarakat lainnya. Terus saran yang bisa diberikan kepada masyarakat adalah untuk menjadi masyarakat yang nggak diskriminatif dan lebih menjunjung kesetaraan dan kebersamaan. Masyarakat mestinya itu lebih menerima perbedaan dan mengurangi sikap judgmental meski bagi mereka kelompok LGBT tidak sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut. Diharapkan juga masyarakat bisa menerima representasi LGBT di media. Soalnya kan semua kelompok itu berhak untuk dapat representasi masing-masing. Jadi harusnya masyarakat lebih open gitu loh dan tidak terlalu mengeksklud kelompok LGBT ini. Kami rasa sekian dulu podcast dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan semoga dapat memberi manfaat bagi teman-teman semua. Sekian dulu dan sampai jumpa di lain waktu.